Oh my god, gue udah lama banget gak main FIFA World Cup 2014 loh. Hampir 3 tahun gak sih? Kalau saya iya deh, hampir 3 tahun gue gak bikin video tentang FIFA World Cup 2014. But we are back. Ya asli gue gak nyangka banget ini bakal hadir. But welcome semua ya, kembali lagi dengan video terbaru di channel ini. Udah lama banget gue gak upload, tapi well, kontennya agak interesting juga sih. Hari ini gue bakal main FIFA World Cup 2014 Brazil. Ya ada suaranya gak sih? Bentar, gue bakal cek dulu. Karena asli gue udah gak ngotak-ngatik Xbox 360 gue, dan akhirnya bisa dimainin lagi. Udah lama banget asli gue gak nyentuh Xbox gue. Dan bahkan gue sampai lupa punya savean FIFA World Cup 2014 pakai timnas Indonesia. Gue masih inget banget. So ya, kita kembali lagi nih ya. Karena ya hampir 3 tahun gue video ini dan ternyata videonya meledak. Gue juga baru tahu sampai 100.000 views. Bahkan sampai yang YouTube Shorts-nya aja, yang versi YouTube Shorts itu hampir 1 juta viewers. So itu gila banget. Tapi ya ini yang kalian tunggu-tunggu nih, Continue Road to the FIFA World Cup. Nanti gue bakal tes, tapi gue pengen main dulu gameplay ya, karena gue kangen banget asli main game ginian. Dan gue bakal coba ya pakai timnas Indonesia. Nanti gue bakal pakai timnas Indonesia lagi. Tapi gue bakal cobain di sini pakai timnas Indonesia lawan. Ya banyak yang nanyain, bang kok Adidas ada timnasnya? Ini tim bonus sih sebenarnya, kayak Adidas Next Gen, Classic 11 ini dari FIFA 13, 14 itu juga hadir di sini gitu. Ya pokoknya menarik banget di sini. Ya gue bakal coba lawan timnasnya agak susah aja deh, apalagi ya pas-pasan juga sama kualifikasi gitu kan. Ya kita bakal lawan Jepang. Gue penasaran nih ya. Jepang pakai home aja lah ya mereka. Meskipun harus pakai away atau apa. Dan apalagi kalian pasti pada penasaran sama, bang skuad Indonesia apa kabar deh kalau buat di FIFA World Cup 2014. Apalagi buat kalian yang baru hadir juga di sini. Ya ini skuadnya. Jadi ya ini mantep banget pokoknya. Sampai numpuk gila. Jadi kalian bisa lihat namanya ada Imade Wirawan di sini yang overall 56. Terus kalau bisa kalian scroll ke bawah, scroll lagi ke bawah, banyak banget asli ini karena dualisme kan, yang Liga Indonesia Premier League itu kalau salah namanya, dan Indonesia Super League. Ntar gue bakal cek Indonesia Premier League kalau salah namanya. Ya pokoknya sampai ini momen kontroversial banget kan, sampai ada dualisme Liga Indonesia, Indonesian Premier League sama Liga Indonesia asli ya, Indonesian Super League gitu. Dan akhirnya ya ada beberapa tim yang ikutan dua-duanya, atau mungkin ada yang bubar gitu. Jadi makanya pemainnya pada banyak banget di sini gitu kan. Sampai ya ada ini Van Beukering yang cuma main sekali doang di timnas. Dan terus ada Christian Gonzalez juga masih ada di sini. Overall paling tinggi Lily Pali sama Van Beukering sih. Karena gue ingat di save Van Road to World Cup gue, itu si Van Beukering 71 overall ya. Grant Nkolo juga bisa terhitung. Oh main pakai 4-4-2 mereka, oke. Boas bisa main di wing kalau nggak salah. Tapi ini mainnya ngotak-ngatiknya 1-1 ya kalau buat ngubah ini ya posisinya. Oke, komplit. Kalau bisa ya nanti gue kasih lihat full pemainnya deh ya. Tapi ini buat sekilas ya. So gue bakal langsung mainin Van Beukering, Lily Pali pemain overall paling tingginya. Ada BP juga di depan, main pakai 4-4-2. Gue double check lagi ya bentar. Ya gue heran mainnya pakai 4-4-2. Ini masih zamannya Alfred Riedel. Ini juga masih zamannya ini kan, almarhum Alfred Riedel kan. Dan ada Tony Sucipto. Bentar, tadi ada overall 60-an lagi gak sih? Oh, Firman Utina cuma 58. Tapi you know what? Gue paksain main di ya bareng Lily Pali. Oke, langsung kita main aja. Oh ya, ini intronya apa ya? Gila sih, memorable banget. Ya apalagi kayak di sini match intro dan lain-lainnya itu ada gitu. Jadi fiturnya emang pada zamannya komplit gitu. Bawa deh ya, Pak. Oke. Gue tiba-tiba nabrak gitu. Dan gue baru sadar, gue ternyata punya pakai ini kan Xbox 360 yang kabel kan. Dan ternyata bisa main buat Xbox 360 asli gitu. Karena ini awal cuma buat PC doang kan. Gue ternyata bisa juga di sini. Dan ini buat match intronya, buat lawan Jepang, cahaya Asia. Ya ini sayangnya terbatas 30 fps karena ini Xbox 360 ya, karena gua nggak pakai emulator. Di emulator emulator Xenia itu nggak broken game. Jadi mau nggak mau kok kalian main ini ya, mau main FIFA World Cup 2014 The Game,
harus pakai konsol asli. Gue belum ngecek ya di emulator PS3 apa kabar, tapi kalau nggak salah gamenya juga broken deh. Maaf teman-teman Indonesia, lagu Indonesia Raya ya harus dipotong karena kepanjangan. Ya tapi ada lagu Indonesia Raya gitu, jadi kayak di mode ILM juga kan sekarang juga ada kan. Dan lagu Jepang juga ini ada, lagu kebangsaannya. Oh ya bahkan gue masih ingat mereka punya HCB dan ini ada yang lagi nobar gitu kan di sini. Oh my god, ini game unik banget asli. Ya mungkin gue mainin satu pertandingan sini terus nanti gue bakal coba kasih cek save game Road to World Cup gue ya. Sempet gue live stream tapi ya gue lupa. Gue lupa lanjutin lagi. Nanti gue bakal langsung lanjutin terus nanti gue bakal bikin video spesial gitu. Kayak bikin challenge video gitu lah. Yang dimana gue bawa timnas Indonesia buat main di FIFA World Cup 2014. Karena game ini unik banget asli. Feel-nya tuh beda. Apa ya, kayak atmosfer itu beda gitu. Ini bener-bener game proper buat sepak bola timnas gitu. Kalau lu bandingin sama kayak FC 25 sekarang, itu emang jauh sih sama dibandingin FC 25 sekarang. Oh iya, gue lupa difficulty gue apa ya. Gue udah lama banget gak main game bola masalahnya. Ya jadi ini banyak banget pemain Jepang yang pakai lokalan juga sih. Jadi ada yang pemain Jepang di sini ada tapi di FIFA 14 absen karena dia main di Liga Jepang gitu. Yang gue inget kayak Shinsuke Nakamura gitu di sini dibawa gitu ke timnas. Tapi kan gak ada Liga Jepangnya gitu. Shooting! Ya! Kalau Shima masih ke save. Permainan bola Indonesia sangat bagus. Oh my god, masih kerebut sama HCB. Oh my god, Lili Pali. Let's go. Buah! Bolanya ketinggalan, Pak. Tapi dulu asli ya, gameplay kalau buat urusan pressing dan lain itu simple banget asli. Nggak ribet pakai contain inilah atau apalah. Sekarang jadi ribet lah. Gue nggak ngerti kenapa teknologi game-game sekarang pakai ribet sih gitu. Terutama game olahraga kayak sepak bola gitu, game F1 gitu kan. Apa-apa sekarang pakai teknologi harus ribet lah, nggak jelas banget. Dan yang paling bikin nostalgia menurut gue FIFA World Cup 2012 ya, itu kan maksudnya zaman bulan puasa kan. Dan itu gue nonton pertandingan terus deh itu. Kecuali mungkin sampai enggak deh, pas semifinal gue nggak nonton deh karena kalau nggak salah gue inget ospek SMA kalau salah. Tapi anyways, pokoknya ya cukup memorable asli ini game ini. Tapi sayangnya ada di PC itu aja sih yang mungkin perlu disayangkan ya. Kenapa gue bawa lari ke pinggir lapangan mulu deh? Tapi yang gue bahas tadi ya, jadi game ini cuma ada di PS3 sama Xbox 360, di PC nggak ada. Di HP ada, cuman dia masuknya kayak fitur online doang sih, sama kayak di PS4 mungkin atau Xbox One. Tapi anehnya ya, yang gue heran kenapa nggak masuk PC gitu, itu aja. Tapi kata orang-orang, jadi sempet ada di PC, cuman di cancel katanya plannya. Karena mungkin ya mereka nggak mau ini biar ribet-ribet bikin FIFA 15 gitu kan. Sebenarnya beda developer tapi nggak tahu kenapa deh. Emang asli agak membingungkan juga kenapa game FIFA World Cup gak pernah masuk PC gitu. Terakhir mungkin game FIFA World Cup masuk PC ya World Cup 2006 dan sempat gua main juga itu. Kenapa pertandingannya makin susah? Kayak hilang kayak si Cusel yang gitu-gitu deh, pemain-pemain naturalisasi yang lama-lama. Wow, penalti, yes. Gila itu. Kalau bisa itu Jepang dirampok sih asli. Yes, penalti coy. Oh iya, ini selebrasi klasik juga ini. Dari siapa sih? Gue lupa. Pokoknya dari pemain Hull City yang sempet muncul di Soccer AM juga. Pasti ya Jepang marah-marah. Tapi itu simple banget asli penaltinya. Zaman dulu emang masih sesimpel itu penaltinya. Gak usah dibandingin sama zaman sekarang ya. Ya maksudnya kalau lu bandingin ya sama game FIFA World Cup zaman sekarang ya itu FIFA World Cup yang FIFA 23 itu terakhir gitu. Dan kayak kita gak bakal punya game World Cup lagi ya. Mungkin kecuali Konami mungkin. Kalau bisa emang disuruh FIFA bikin game gitu.
Karena kan mereka udah punya lisensi sama FIFA kan, katanya. Shooting! Pelan banget, Pak. Yes, sir. Lili Pali. Timingnya udah perfect, cuman ya kurang power ya. Sama kurang akurasi. Tapi enggak, kalau saya ini masih ikut pakai squad 2012-13 deh, atau 2011-12 deh. Soalnya banyak banget campuran pemain EPL sama ESL. Ya mungkin gue nggak terlalu ngikutin banget Liga Indonesia mungkin pada zamannya, tapi pasti kalian banyak yang familiar gitu sama nama-nama pemain yang ada di sini gitu. Contoh kayak mungkin Hamka Hamzah mungkin. Ya, karena mungkin itu paling sering muncul di timnas gitu kan pada zamannya. Yoi, Utina. Oh, Van Beukering. Let's go. Bruh. Yuh, dijatuhin lagi. Tengahin dulu. Ada BP. Good. Sini. Zulham. Aduh, 2-0 please. Dia masih keblok juga. Oh ya ampun. Back kuat banget asli. Aduh, kerebut lagi dong, gila. Tapi pertahanan Jepang kokoh banget. Dan itu full time. Dan kita yang lewat adu penalti, buset. Tadi Jepang dirampok sih asli. Tapi wasit itu ternyata fair-fair aja di sini, tanpa ada scripting sama sekali. Dan kita yang berhasil menang di sini. Terima kasih. Oh ya, ini sistem replay masih lama, bentar. Man of the match, what? Amar? Ambrisa Amar? Iya bener dong, Ambrisa Amar. Man of the match. Jadi ini dia, jadi menunya sih simple sih menurut gue. Terus yang gue inget tuh karena gue download update yang paling baru ini, kenapa Story of Finals 3124 hari yang tersisa buat ngomplitin si Story of Finals gitu. Buset, itu berapa tahun? Wait. Oh ya, gue pengen kasih lihat nih, kayak misalnya kit kayak Jerman yang lain-lain itu udah asli semua nih. Contoh kayak misalnya Argentina ya. Argentina sama, nah tuh, jadi ada home jersey 2014 FIFA World Cup atau mungkin jersey lama yang bisa dipakai gitu. Ada classic kit juga, gue juga lupa. Tapi ini jersey yang Messi rare up gitu. Dan Jerman juga pakai jersey yang ini jersey memorable banget. Yang juara mereka. Ada jersey klasiknya juga, ada 2 biji yang keras sama yang biasa. Oh, ini jersey klasik favorit. Dan ya, yang warna hijau juga ada di sini. Gila, banyak banget loh klasik kitnya. Cuman saya nggak bisa diakses. Dan ini baju yang Euro kan. Ya, jadi update gitu. So, kalau misalkan penasaran sama line up Indonesia seperti apa, ini dia. Jadi gue masuk ke tim manajemen di Indonesia. Kami juga bisa lihat kayak real face pemainnya. Nah, ini Imade Wirawan, Fardi Natsir, Muhammad Robi, Hamka Hamzah, Benny Wahyudi juga ada di sini. Samatur Cahyo, Muhammad Taufik, Ahmad Bustomi. Oh, ini masih ada dia. Terus umur berapa ini? Bustomi bentar. 27, tapi kenapa over 47 kan? Zulham masih 24 di sini, masih gila sih. Terus Boasa Losa, BP di sini. Yang gue inget ya, Boasa Losa kalau saya di Football Manager itu pemain paling OP deh. Sama Greg Nkolo juga 64 di sini. Ya strike kalau depan kayaknya udah bagus banget. Tonchip ada, Putra Dewa. Oh iya, Ponario Astaman juga ada di sini. Farudin Arianto ya, ada juga di sini. Muhammad Ridwan. Terus bentar, cuma 7 ya. Sama kiper juga Samsidar di sini buat cadangan. Ya, soalnya numpuk banget pemain tengah. Back gak ada yang begitu bagus kayak Zulkifli Syukur, Ricardo Sampesi ada di sini, Irfan Bahdim, Firman Utina, Rotin Sulu, kiper ada berapa ya? Karena dicampur sama EPL dan ESL kan. Beren Sinaga, Mai Timo tadi ada, Wijia Stanto. Overall lumayan tinggi sih kalau buat 53 ya di center back. Van Beukering 66, Samsul Arif juga ada di sini. Abdurrahman Sulaiman juga ada, Okto Maniani di winger, Lili Pali di CM tapi bisa CM. Emmanuel Wangga juga ada di sini. Diego Michels ini mukanya mirip lah. Ya, mungkin minus tato aja. Terus Christian Gonzalez, Ambriza Amar, Eka Ramdhani, Yongki Aribowo, Markus ya. Markus juga ada di sini. Hengki Ardiles, Abanda Rahman, Dwi Cahyo, Ilham, Guntur, terus Ian Kabes,
Randy, ya banyak banget ini, numpuk asli pemainnya. Ya, Benny Wahyudi, ya karena kita nggak punya left back proper ya. Jadi mainnya pakai right back loh kita. Buat dijadiin di left back. Apalagi ada yang misalnya center back jadiin di left back gitu. Ya kita kayaknya nggak punya left back murni deh, isinya right back semua. Oke, kita langsung lanjutin yang ini nih. Gue pengen lihat terakhir ini sampai mana buat Road to World Cup nih. Kenapa gambarnya Roy Hodgson deh. Auto save progress. Ini kayak save paling terakhir ya, 12.30 Mei. Gue terakhir main Mei loh. Hampir 2 tahun. Terakhir main Mei loh. Ini kayak live stream juga nih. Oh my god, gue baru inget. Kita qualify tapi grupnya susah banget. Jadi dia buat grupnya. Jadi kita udah sempet qualify di live stream gue tuh. Jadi tim wakil dari Asia tuh lolos UAE. Shut up, gue pengen ngomong. Jadi UAE, terus Indonesia, Oman, siapa lagi, Jepang ya, sama Australia. Ya di sini ada sistem playoff juga sih. Jadi menarik, ada kualifikasi playoff juga gitu. Jadi sistem kualifikasinya realistis gitu. Ini yang gue suka gitu sama game FIFA World Cup 2014. Apalagi ini zaman Indonesia dibantai Bahrain 10-0. Ini zamannya banget gitu. So, kita bakal langsung lihat dulu buat squadnya siapa yang gue bawa. Gue main pakai 4-3-3. Kiper gue bawa kayak Shamsidar, Diego Michels di kanan, Benny Wahyudi kenapa minus overall ya? Terus Okto main di kiri, Bang BP di wing. Ya gue cuma main pakai 1 striker. Wait, gue cuma bawa 1 back. Wait, gue cuma bawa. Oh my god. Oke. Gue cuman. Ya nanti gue harus utak-atik save sebelumnya deh. Karena ini seleksi pemain gue cuma bawa 1 back doang di bangku cadangan. Oke, gue langsung terjun buat lawan Chile di sini. Main away gitu. Fuck it, gue pakai home, mereka pakai pakai away. Ya ini squadnya Chile ya, masih kuat banget. Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sanchez kenapa di center mid. Tapi ini buat squad kita. Gue turunin apa adanya. Karena gue ngebawa back. Pakai over 48 di bawah. Gila. Oke, gue nggak mau dengerin podcast ngapain nih. FIFA World Cup. Ya ini ada intro dari in-game cutscene gitu. Itu kayak penontonnya gitu. Tapi 30 fps atau 15 fps. Kecuali mungkin yang ini ya. Ini kayak pakai CGI lah ya. Gak mungkin dari in-game itu. Itu ngambil banyak teknologi kayak kalau buat bikin gituan di in-game. Dan welcome to FIFA World Cup Brazil. Ya gila ini asli intronya bagus banget. Kita main di Chuaiba, Arena Pantanal. Itu dia stadion kita. Oke, kita bakal coba lihat nih ya Indonesia berjuang di FIFA World Cup 2014. Kita bisa kualifikasi. Mampukah timnas Indonesia bisa kualifikasi ke FIFA World Cup 2026 dengan manajer barunya? Ya kayaknya nanti gue bakal bikin konten rebuild timnas Indonesia juga sih di FC 25 nanti. Tunggu aja. Tapi buat sementara buat nostalgia momen, kita kembali lagi buat main FIFA World Cup 2014. Ya sampai bahkan pakai wasit itu wasit negara, maksudnya wasit asli gitu di FIFA World Cup. Eduardo Vargas, oh bukan David Suazo itu, salah. Ji Suazo itu. Oh iya mau Isla ya. Ini line up kuat banget soalnya. Ya Chile ini kan yang di World Cup lumayan bersinar juga sih ingat gue. Dan ini buat line up kita. Irfan Bahdim Cana ya kita nggak bawa back sama sekali ya. Kita cuma bawa satu biji doang lah. Dan pakai 4-3-3, manajernya ngikut pakai Alfred Riedel loh. Gila juga sih. Ya let's go. Saatnya kita bertarung. Ya gue main pakai semi pro aja tadi kayak gue struggling banget anjir. Main ginian. Tony Sucipto. Oh. Lili Pali. Shooting. Kadang gitu lah, difficulty spike-nya malah gak lucu, udah kadang gampang, kadang malah susah gitu. Dan ini selebrasi legend lagi. Oh my god. Tapi ya maksudnya gameplaynya agak lucu juga sih menurut gue buat game klasik ginian.
Dan ini momen-momen yang apa ya, tidak pernah gue lupakan gitu buat main game ginian. Meskipun ya terakhir gue main ini ya hampir 3 tahun yang lalu kan. Dan ternyata memorable juga sih game ini. Karena dari segi aspek gitu, kayak fitur-fitur yang nggak pernah kalian dapat di game FIFA bawaan gitu, ada di sini gitu. Terutama ya karena mungkin game FIFA asli nggak punya ini kan, nggak punya fitur apa ya, pertandingan internasional gitu kan yang proper. Jadi kalau bisa kita masuk World Cup ya udah masuk gitu kan, nggak ada sistem kualifikasi atau gimana kecuali lu pakai mod. Dan di sini ini sistem kualifikasi detail gitu, ada playoff inilah, ada playoff Asia inilah, terus Oceania gitu kan, itu detail banget. Jadi makanya hampir semua timnas ada semua di game ini. Sanchez, rebut, oh no, Samsidar, no, offside dulu ternyata, terselamatkan oleh offside di luar dugaan sekali. Benny Wahyudi. Ngapain itu Ya Firman Utina, Pamungkas, Tony Sucipto, ada komentatornya sini. Detail sekali kan teman-teman. Mau gue langsung over, langsung direbut juga balik sama Chile. Kayaknya nggak bisa ganti nomor deh gue lupa deh. Nomornya 29 lah gitu. Nomornya masih kayak berantakan gitu buat player number gue di sini. Asli di Van Beukering kenapa dia disorot terus gitu? Oh, sendiri Van Beukering. Oh, gak bisa crossing itu padahal kosong banget tadi BP. Gak bisa crossing, padahal kalau gitu crossing bisa masuk loh. Ya, atau gitu gue bawa lari tapi Van Beukering lambat banget tadi, kerasa. Oke, lanjut kita ke babak kedua. Start yang bagus buat Indonesia, mulus banget asli. Ya sebenarnya gue pengen ngulang dulu save game ini sih, karena ya gue nanti mau coba seleksi pemain lagi gitu. Dan kayaknya nanti gue quit dulu aja deh, karena ya gue pengen lihat nanti. Soalnya gue salah seleksi pemain anjir, gue nggak bawa banyak back gitu. Gue juga nggak nyangka gitu. Kenapa gue nggak bawa banyak back gitu di cadangan? Press, gegen pressing. Itu yang gue mau. Si Gonzales mulu anjir dapet. Mereka soalnya mainnya backnya 3 sih, jadi kurang begitu efektif lawan taktik kita di sini. Ya cuman pemain kita kalah body, pemain-pemain mereka tinggi soalnya. Cuma mungkin Fahrudin Arianto yang kehitung paling tinggi di situ. Wait, kenapa ini? Oh, mereka ganti pemain. Sejur. Oh, itu kayaknya nama cukup memorable juga deh di World Cup ini. Samsidar. Ayo Diego Michels, kita langsung main counter attack ke sini. Okto soalnya punya pace dia. Oh, oke, control ball yang bagus. Lipali gak dapet sayangnya. Tau gitu gue langsung shooting. Backnya pada blunder coy. 2-0. Ya kenapa selebrasinya sama lagi deh? Gue gak mau selebrasi ini terus. Gila Chile di ayam-ayamin coy. Fans sampai ngamuk-ngamuk ya. Blunder backnya, buset itu kenapa jatuh sendiri. Jatuh sendiri gitu backnya. Dan good goal dari Bambang Pamungkas gitu. Oh itu kena pressing dia, jadi ya itu blundernya gila sih. Itu kalau pulang ke Chile dibunuh aja itu backnya. Haji Suazo. Wow, pemain gue kenapa kelempar ya? Oh yes, good defending dari Benny Wahyudi. Oh, tackle. Wah, kebobolan coy. Coba si Haji Suazo ya. Mau diamuk-amukin sama fans Indonesia. Buset itu, gue cek 4 pemain, gila deh. Suazo jago banget.
Okto, masih ke save sama Claudio Bravo. Ini kayaknya zaman Keylor Navas, Claudio Bravo ya tertarik sebagai tim Barcelona Real Madrid gitu kan. Ya ini juga kayak zaman Bravo tertarik dibeli sama Barcelona, Navas tertarik dibeli sama Real Madrid gitu kan. Ya ini karena FIFA World Cup ini yang bawa performa mereka luar biasa gitu. Dan akhirnya bisa tertarik dibeli sama duo raksasa Spanyol gitu. Karena FIFA World Cup ini. Oh pelan banget Okto. Kalau bisa 1-3 tadi. Ya kerebut lagi sama Rojas. Plus 2 menit. Tengah. Ramdhani. Aduh masih keblok. Kalau saya Ramdhani tadi komentator juga deh. Hey 3 poin. Gila juga 3 poin. Solid performance coy, ya betul. Kebobolan gak apa-apa, tapi gila kita bisa ngebendung Chile loh, hebat juga. Tapi asli ini game unik banget. So, yes, kalau misalkan kalian enjoy dengan video ini, jangan lupa juga buat like, subscribe, dan mungkin share ke teman-teman kalian. Karena asli ini momen nostalgia yang gue kangen banget sih sama game ini. Dan ya gue bangga bisa nyobain game ini gitu. Karena ini bisa dibilang salah satu game FIFA World Cup yang underrated sih. Karena mungkin gak banyak orang main karena ini cuman ada di PS3 sama Xbox 360. Dan itu juga kalau nggak salah pas-pasan sama versi FIFA 14 Next Gen kan, yang PS4 sama Xbox One gitu. Jadi gak banyak orang tahu gitu sama game ini. Tapi here we go. Gue kasih lihat nge-cover ini semua. Modenya cukup menarik. Terus kalian bisa ya otak-atik sendiri kayak team management. Kalian bisa bikin pemain sendiri buat mode tertentu gitu kan. Gue bikin pemain kan? Enggak kan? Ya jadi ya menarik pokoknya. Download updates. Ya pokoknya banyak mode yang bisa kalian dicoba gitu. Bisa jadi kapten sendiri gitu kan. Bisa main FIFA World Cup aslinya dan juga story of qualifying gitu. Yang kualifikasi sistem, gue lupa cara ini gimana deh. Oke. Jadi ini kayak challenge gitu, oke. Misalnya ini challenge aslinya Bahrain lawan Indonesia ini 10-0. Ada challenge juga lagi. Kita harus kebantai Indonesia 10-0 gitu ya. Lihat. Ini replicate their massive 10-0 win from February 2012 pakai Bahrain. Ini memalukan banget asli. Oke, gue mungkin langsung tutup aja di sini. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, dan bikin share ke kalian kalau bisa enjoy dengan video ini. Jadi see you next video. Take care and goodbye everyone.